rezeki langsung dan tak langsung. Langsung itu adalah rezeki yang sebab pekerjaan yang kita lakukan, itu rezeki langsung. Ya. Rezeki yang tak langsung itu ya kalau istilahnya itu dari pihak ketiga, sesuatu yang tidak datang dari kita. Yang bekerja orang, yang mendapat kita. Ini saya nih, ini anggaplah kalau seandainya saya ceramah ini bekerja, kira-kira gitu kan. Nanti kan pulang kalian bawa lontong-lontong sama saya kan. Nah, lontong itu bini saya yang makan. Nah, itu rezeki tak langsung kepada dirinya. Kira-kira begitu. Jadi nanti ada saja jalan di mana yang mencari sesuatu itu kita, tapi yang menikmatinya orang lain. Dan sampai di situ ikhlaskan. Nah, kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya masuk di satu majelis yang dikasih makanan banyak, yang saya yakin nggak akan mungkin saya bawa ke rumah karena itu pasti mubazir, saya sampaikan ke panitianya, ikhlas ya kalau saya kasih ke kemana-mana. Nah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang yang punya hajatan dia hanya ikhlas kepada orang itu. Sama itu ya, ini ke rumah yatim. Kemarin saya ceramah di rumah yatim, nggak usah sebut mereknya. Saya bilang begini, wahai engkau orang-orang yang memberi sedekah ke rumah yatim, tolong akadkan bahwa yang makan itu bukan hanya anak yatim. Nanti kasihan tuh pengurus-pengurusnya itu kelihatannya yang subahat dimakannya. Kadang-kadang kan gitu, anak yatim ya, ini yatim nih, ini kasih yatim ya, jangan yang lain. Kasihan dia Pak. Ya kan, kalaupun dimakannya itu subahat lah sama dia. Jadi legowokan aja lah ya. Dikasih 50 bungkus, yakinkan pasti ada yang bukan anak yatim yang memakannya. Udah gitu. Itulah sempurnanya orang yang bersedekah. Kenapa? Dia meyakinkan bahwa siapapun yang memanfaatkan sedekahnya ini asal melahirkan kebaikan kepada dirinya, sempurna hajat kepada sedekah itu. Nah, kira-kira yang begitu ya. Dikasih sendal ke rumah yatim, 100 sendal. Ya kan? Kelihatan besok-besoknya nampak dia pengurus kasubagnya yang pakai sendal itu. Langsung cemes-cemes dia, besok-besok nggak mau aku ngasih lagi ke sana. Kenapa? Kasubagnya yang pakai. Bukan gitu. Kau tengoklah semua pakai enggak? Kalau pakai semua kasubagnya pakai, udah sempurnakan niatmu, kira-kira gitu ya. Rezeki langsung, rezeki tak langsung. Maka apa yang min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung? Min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung itu adalah rasanya, nikmatnya, kecukupannya. Ingat itu. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung. Jadi kalau ada orang 2 menit lagi selesai nih ya. Kalau ada orang nggak bersemangat dia menerima gaji bulanan, biasa itu. Tanyalah orang yang bergaji bulanan, nggak semangat dia itu menerima gaji. Apalagi udah banyak kali potongannya ya kan. Nah, maka bagaimana itu min haitsu la yahtasibnya rezeki gaji bulanan itu? Ya tetap cukup walaupun jumlahnya tidak seimbang dengan rencana pengeluaran. Nah, kalau rezeki tak langsung udah pasti itu min haitsu la yahtasib karena dia datangnya dari sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Apa kurang gembira dia Pak? Dia duduk ini cerita di masjid sebelah. Ya kan? Asal duduk cerita sama orang tentang Makkah, ya kan? Ternyata dia belum pernah ke Makkah. Rupanya dia banyak belajar Makkah dari buku-buku. Ini cerita lama ini Pak, dari buku-buku ya kan. Sampai akhirnya atas izin Allah tergerak orang yang bolak-balik mendengarkan dia cerita Makkah karena kebetulan dia agnia banyak uang. Ya, akhirnya dia bilang, udahlah kau banyak kali cerita Makkah, berangkat kau kata. Nah, kira-kira gitu. Luar biasa. Saat itu apa? Rezeki. Jadi gini ya. Ini penutup. Habis ini selesai. Jika lisanmu sering bercerita baik tentang Allah dan nikmat-nikmatnya, maka Allah akan mudahkan semua hidupmu. Serius itu. Teslah. Walaupun engkau sakit jumpa sama orang, cuman apa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah. Tetap lisanmu lisan baik tentang Allah. Walaupun engkau tumpur, tetap lisanmu lisan baik kepada Allah. Insya Allah tengok apa yang Allah berikan. Ya, samanya ini. Mohon maaf ya, ini contohnya nggak pas. Tapi izinkan saya menceritakan contoh ini. Ada orang si awak gosipi aja dia kemana-mana. Awak bilang, itu bodohnya itu, gitu kan? Nggak ada tuh, nggak pandai tuh. Tiba sekali waktu duduk awak di satu majelis, dia di depan, awak di belakang. Lalu orang itu yang kita selalu jelek-jelekkan tadi itu nanya pula kepada orang. Ada orang nanya ke dia, kau kenal Pak Anu? Kenal. Kayak mana menurutmu dia? Dia orang baik. Bayangkan, dipujinya awak sama orang itu. Baik dia Pak. Ya banyak dia nolong orang. Insya Allah lah. Aku kalau nengok orangnya
Aku selalu berdoa supaya, wah, sentuhlah hati kita, Pak. Aduh, selama ini saya jelek-jelekkan dia. Aturannya dia pantas menjelek-jelekkan saya juga. Tapi ternyata terbalik. Apa yang terjadi? Rusak hati kita, Pak. Aduh. Nah, saat itu tidak pantas contoh ini. Begitulah. Kalau Allah kasih kepada dirimu ribet, terus kau juga cerita tentang Allah kepada orang-orang, kau bilang Allah itu ribet, maka ribet hidupmu. Tapi kalau engkau diberi keribatan, kau masih berhasil menceritakan puji-pujian kepada Allah di tengah ribetnya hidupmu. Apa yang enggak Allah balikkan dalam hidupmu? Allahumma ya muqallibal qulub. Jelas. Terima kasih, saya kira itu saja lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.